Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka Allahumma kama amartana an nahmad. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tunjiqa ilaha yaumat tanad. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi yaumal liqa'illahil fardus samad. Sahabat seiman rahimakumullah, puji syukur kita sangat patut untuk kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan dan melimpahkan kepada kita nikmat iman dan Islam. Sahabat seiman rahimakumullah, beberapa penyakit yang diderita oleh manusia modern adalah yang pertama kehampaan spiritual, yang kedua mudah stres, dan yang ketiga sulit untuk berbahagia. Padahal di dalam bulan puasa kita sering mendengar sebuah hadis yang masyhur, lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih, yang artinya bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah kebahagiaan ketika dia berbuka puasa, dan kebahagiaan kedua adalah kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan Rabb-Nya. Betapa banyak orang yang kesulitan untuk berbahagia, atau betapa banyak juga orang yang mengekspresikan kebahagiaannya dengan hal-hal yang tidak penting, memamerkan harta kekayaannya di tengah penderitaan orang-orang miskin. Betapa banyak orang yang berusaha mencari kebahagiaan-kebahagiaan di tempat-tempat hiburan, tetapi apa yang mereka dapat? Mereka tidak mendapatkan apapun, bahkan tidak mendapatkan kebahagiaan yang mereka cari. Kalau kita kembali kepada hadis tadi, ternyata kebahagiaan itu sangat-sangat sederhana, di mana kebahagiaan itu bisa didapatkan bagi orang yang berpuasa. Dan ini, kebahagiaan ini tentu tidak hanya dinikmati oleh orang-orang yang menjalankan puasanya dengan sesungguh-sungguhnya, dengan catatan meninggalkan segala hal-hal yang diharamkan Allah, hal-hal yang membatalkan puasa atau merusak pahala puasanya, tetapi siapapun kemudian akan berhak menikmati kebahagiaan yang sangat sederhana, yaitu kebahagiaan ketika berhasil melewati satu hari di mana dia bisa menghindarkan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dan dia berbuka. Kebahagiaan ini yang jarang bisa dihadapi, dirasakan oleh siapapun, tetapi di bulan Ramadan ini semua bisa merasakan kebahagiaan itu. Kebahagiaan yang sangat sederhana. Kemudian kebahagiaan yang kedua adalah kebahagiaan orang yang berpuasa ketika dia berjumpa dengan Rabb-Nya. Kebahagiaan itu tentu lebih spesifik kepada orang-orang yang berpuasa, tetapi bukan hanya berpuasa biasa, tetapi berpuasa dalam artian benar-benar mengisi ritual ibadah puasa itu dengan hal-hal yang penting, hal-hal yang betul-betul menjadikan dia menjadi seorang Muslim yang bertakwa kepada Allah. Sahabat seiman rahimakumullah, dalam surat Fussilat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat ke-30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah dalam ucapan itu, maka malaikat akan turun mengabarkan kepada mereka, alla takhafu wa la tahzanu, hendaklah kalian jangan pernah takut dan jangan pernah bersedih hati, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berikanlah kabar gembira tentang surga yang mereka dijanjikan untuk itu. Sahabat seiman rahimakumullah, bahwa betapa betul kebahagiaan itu
hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Kebahagiaan yang sangat sederhana, kebahagiaan yang dapat kita raih kapanpun, dimanapun. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirina alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jika di awal tadi kita mengakui dan merasakan kebahagiaan yang sederhana, sampai suatu ketika nanti ketika kita menghadapi sebuah musibah yang boleh jadi untuk sebagian orang musibah itu akan menjadikan dia hampa, kehilangan arah, merasa tidak bermakna, tetapi bagi orang-orang yang beriman, mereka akan mengatakan bahwa segala musibah ini hanya datang dari Allah dan semua ini adalah ujian yang Allah timpakan kepada kita. Mudah-mudahan melalui aktivitas Ramadan di tahun ini, Allah menjadikan hati kita hati yang subur untuk tumbuh, berkembang, kebahagiaan, kebermaknaan dalam hidup kita, sehingga seluruh aktivitas ibadah kita betul-betul dapat menghantarkan kita kepada kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.